id titik save from net. Insya Allah ini udah nggak ada logo TikTok gitu. Tinggal download. Kayaknya mana mas? Ini udah ya clear ya. Ntar udah gampang banget. Kemana? Oke, mohon maaf koneksi tidak stabil harap aku. Ya, jadi ketika sudah pakai capcut ya, CapCut, teman-teman tinggal klik tinggal masukin videonya gitu ya, download. Nah, di sini saya ceritanya sudah gitu ya. Sudah saya Recording download. in progress. Apa tuh? Oke, recording ini. Jadi sudah saya download. Eh, di sini di. Nah, cara bikin suaranya gini, add text. Saya tambahkan. Jadi nggak bikin capek. Gitu ya. Sesuai kan, lihat simpel apa? Oh, kuning gitu ya. Recording stopped. Recording in progress. Cek 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 cek. Wow, wifi malam hari ini sangat bersahabat ya. Mohon maaf. Allahu Rabbi. Cek. Nah, oke, di layar sudah tampil lagi ya. Nah, eh, tadi kan saya sampaikan bahwa memilih video jangan jangan yang bukan video ya, mohon maaf. Milih kata-kata jangan yang miring-miring. Ya, ini kan banyak yang miring-miring ya. Jangan, tapi pilihnya yang mana? Pilihnya yang bisa terbaca dengan jelas. Ya, kita bukan keren-kerenan kok di video, tapi kita biar iklan itu bisa dibaca sama orang. Iklan itu bisa dimengerti sama orang, dipahami sama orang. Makin bisa dibikinkan video tutorial Om, mulai dari cara bahan hingga editingnya. Om, maksudnya mungkin. Ini sudah ada video tutorial sudah ada Om sebenarnya. Cuma ini praktek langsungnya. Cari bahannya seperti tadi, editingnya seperti ini Om. Ini lagi praktek. Ya. Jadi ketika fontnya sudah ditentukan, misalkan saya mau pakai fontnya Serup, ya, misalkan ini. Terus saya bentar, saya masih masuk tadi. Terus saya cek, saya mau tulisannya bagaimana, bold, italiknya, backgroundnya, shadownya. Nah ini harus dicek. Nanti teman-teman seiring teman-teman praktek gitu ya, teman-teman akan ngerti. Maksudnya teman-teman akan terbiasa, bukan ngerti ya. Teman-teman akan terbiasa menggunakan ini. Ini kan sudah nih, kata-katanya sudah, misalkan sudah jadi lah gitu ya, sudah semua jadi. Nah, lalu pengen
bikin suara gimana Mas caranya? Ini di bawah teman-teman lihat ya, tombol-tombol di bawah itu ada di sebelah style atau di sebelah animation itu ada text to speech, ya kan? Nah, diklik, pilih yang Indonesia, pilih yang suara wanita. Mengepil jeti nggak bikin capek. Nah, ini sudah bisa sebenarnya teman-teman. Cuma ya tadi ya, dengerin. Mengepil jeti nggak bikin Jadinya tuh nggak jelas kan. Nah, caranya gimana? Caranya kalau huruf jadinya apa jadinya nggak jelas, kita pisah dulu nih di awal. J A apa jadinya ja sama di dipisah dulu. Biar apa? Biar nanti dibacanya jelas mengepil sama di. Yadi nggak bikin capek. Nah, jadi nggak bikin capek ya. Jadi lebih jelas dibandingkan yang sebelumnya. Jadi jadi apaan gitu ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan itu juga nantinya gitu. Mengepil Yadi nggak bikin capek. Malah ya dia. Intinya seperti itu teman-teman. Nah, ketika sudah misalkan sudahlah soundnya gitu ya. Ini disambung lagi jangan lupa. Nah, gini. Mengepil Mengepel Yadi jadi nggak nggak bikin bikin capek. capek. Udah dilanjutin ke seterusnya terusnya terusnya. Sehingga apa? Ya udah, ini nyampe nggak sih sejam? Enggak kan? Gitu. Kita download video gitu ya. Mungkin risetnya lah yang agak lama gitu kan, nyari-nyari yang memang polosan gitu kan. Nah, ketika sudah dapat yang polosan, kita download di save from net, baru kita edit di CapCut gitu. Nah, setelah edit semua jadi, baru kita upload di TikToknya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya biar dapat musiknya, backsoundnya. Ya, jadi di sini ah, musiknya ini kan udah ada suaranya ya. Nah, ini kan nanti ini kan namanya ini suaranya teman-teman. Suara yang tadi sudah kita bikin pakai voiceover. Terus caranya karena 1:3 nantinya. Nah, ini kita naikkan volumenya. Jadi Mengepil Yadi nggak bikin capek. mengempel jadi nggak bikin capek misalnya. Nah, di sini kan 1.000. Nanti di TikToknya kita turunin ke 30 gitu. Jadi 1:3 dan itu wajib walau untuk beriklan. Biar apa? Biar suara voice overnya nggak kebanting dengan suara si apa si backsoundnya gitu ya. Jadi suaranya nggak kebanting dengan suara backsoundnya. Kalau kebanting, wah malah mengganggu menurut saya gitu. Jadi lebih baik menghindari suara backsound lebih tinggi. Sampai sini ada pertanyaan sebelum error lagi tentang ini aja dulu prakteknya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Yang praktek langsung ini. Nggak ada ya? Ada atau nggak ada teman-teman? Kalau nggak ada saya lanjut. Oke, nggak ada berarti ya. Saya lanjut. Oke, nah, karena ini berhubung masih aman ya aplikasinya, saya langsung aja ke materi riset. Ya, jadi teman-teman yang dropshipper, yang teman-teman terbiasa ngiklan tapi produknya dropship, salah satu riset yang sampai saat ini mesti saya andalkan itu riset melalui TikTok Shop. Ya, sampai saat ini mesti saya andalkan. Kenapa? Karena ini jauh lebih mudah dan trennya, cenderungnya mesti kekinian. Maksudnya mesti dalam rentang waktu yang pendek, nggak kejauhan gitu. Kalau Shopee kan kita ngeliat udah jauh banget kan gitu ya. Ada orderannya yang udah dari 3 tahun lalu, tapi muncul kan di ulasan gitu kan. Nah, kita nggak tahu kan yang produk seperti itu sebenarnya mesti laris atau enggak. Tapi kan kalau TikTok kan, apalagi TikTok Shop kan baru hype-hype-nya setahun kebelakangan ini kan.
gitu. Jadi itulah yang sebenarnya kita manfaatkan gitu. Hype-hype-nya itulah yang kita manfaatkan untuk apa? Untuk melakukan, oh ya ternyata riset produk di TikTok ini yang sedang hype ini, yang memang tren gitu ya. Trennya baru-baru ini ya ada di sini di TikTok Shop gitu. Kalau kita ngelihatnya Shopee bisa aja gitu pakai tools gitu kan. Bisa aja kita beli tools terus kita apa? Kita breakdown data bulan ini misalkan. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak toolsnya gitu kan. Tapi bisa aja gitu. Tapi menurut saya masih kurang relate dengan apa yang kebutuhan market saat ini. Nah, kalau yang lebih relate adalah ya tentunya TikTok Shop. Ketika kita sudah masuk ke aplikasi TikTok Shop-nya, ke TikTok-nya, gitu ya, kita akan diberikan produk-produk yang memang sedang in-in-nya, yang memang sedang lagi tren-trennya, gitu. Nah, itu kenapa saya apa bisa gitu ya, maksudnya bisa apa ya memberitahukan teman-teman gitu atau bisa men-announce teman-teman bahwa dari TikTok Shop ya dari risetan TikTok Shop ini bisa kita bawa ke TikTok Ads maupun ke Facebook Ads gitu ya. Lain cerita kalau kita risetnya di Shopee di marketplace belum tentu kita bisa apa bisa ngiklanin di TikTok Ads gitu. Tapi kalau kita risetnya dari TikTok apa TikTok Shop insya Allah bisa juga diiklani di TikTok Ads. Jadi ini keuntungan lainnya ketika kita riset melalui TikTok Shop gitu. Ini keuntungan lainnya dan saya seringnya seperti itu gitu. Oke, contoh produk apa aja Mas? Kategori apa aja yang Mas Arifin mainkan atau rekomendasi dari Mas Arifin? Kalau saya rekomendasi boleh teman-teman yang pertama adalah alat rumah tangga, yang kedua adalah fashion. Ini dua produk yang saya rekomendasikan untuk teman-teman khususnya dropshipper, khususnya dropshipper. Ya, ini garis bawahi gitu. Kalau teman Mas, saya produknya skincare Mas gimana? Iya, nggak apa-apa. Itu kan produk teman-teman gitu ya, produk antum gitu. Ya udah jalanin aja. Tapi kalau kita dropshipper, ya udah jalaninnya yang gampang-gampang aja. Alat rumah tangga atau fashion. Nah, di sini ya di layar itu sudah ada tuh rumah. Ya. Jadi cara Mas Arifin riset gimana Mas? Nah, kalau saya yang paling pertama saya cek itu cenderungnya harganya harus di bawah 50.000. Ya, kita ngecek di TikTok Shop ini harganya wajib di bawah 50.000. Paling tidak ya apa beda-beda tipis lah dengan yang di Shopee kan gitu. Nah, saya selalu mengupayakan yang harganya di bawah 50.000 karena kita konteksnya ngomongin iklan gitu kan. Nah, saat konteksnya ngomongin iklan, ya kita harus mempersiapkan produknya yang memang bisa dibuat untuk margin yang cukup tinggi. Ya, minimal berapa? 100.000 atau minimal 90.000. It's okay. Gitu. Kita cari misalkan. Nah, misalkan ada produk ini ini 100 rupiah ini gimmick banget ya. Yang make sense juga ya teman-teman ya. Jangan sampai yang teman-teman kemakan gimmick itu 100 rupiah apa bener? Ya enggak lah teman-teman gitu ya. Ini nggak mungkin 100 rupiah kita lihat. Tuh, 100 sampai 30 apa 36.000. Yang 100 rupiah apa nggak tahu dikirim apa enggak nantinya juga kan gitu. Jadi jangan sampai kemakan gimmick juga, oh 100 rupiah nih, ntar kita belilah. Nggak gitu. Kita harus cek dalamnya. Nah, misalkan saya pengen menjual inilah keset. Nah, ah, kemurahan ini nggak mungkin ini. Atau inilah, ini bentar. Nah, teman-teman, saat teman-teman menentukan produk ini mau dijual atau enggak, yang paling pertama adalah lihat dimensi produk. Ya, lihat ukuran produk, panjang kali lebarnya. Kenapa? Karena khawatirnya nanti kena volume di ekspedisi. Itu yang pertama, poin pertama. Maka dari itu, saran saya, kalau kita masih dropshipper, sebisa mungkin hindari produk-produk yang dimensinya besar, volumenya besar. Ya, jadi hindari yang seperti itu.
Lalu yang kayak gimana Mas yang bisa diiklankan? Nah, ini juga ya volumenya besar ya. Rak sepatu gitu kan, gede. Oh, ini khawatir karena volume di ekspedisinya. Jadi jangan mengiklankan yang seperti itu. Nah, ini bisa apa enggak Mas Arifin? Keset. Nah, keset ini kalau panjangnya panjang banget, tapi bisa dilipat nggak? Bisa. Ya, berarti bisa diiklankan. Ya. Tapi lihat lagi, apalagi yang mesti dilihat. Yang selanjutnya adalah produk yang sudah terjualnya. Ini udah umum lah, udah banyak banget di YouTube yang bahas gitu ya, produk terjual, ulasan segala macam, udah banyak banget gitu. Jadi yang saya ingin tekankan adalah yang penting harga produknya itu di bawah 50.000. Biar kita menggunakan harganya atau membuat harganya marginnya bisa ada kelonggaran di situ. Terus apa lagi? Nah, produk-produk yang tidak sesuai gitu ya ulasannya dengan produk aslinya itu juga jangan ya teman-teman ya. Ntar malah banyak komplain yang ada. Nah, ini kan volumenya gede banget ya. Kalau pakai ekspedisi gitu ya. Mungkin laku gitu. Kalau dijual mungkin laku. Mungkin banyak orang pengen beli gitu. Tapi kalau pas di packing gitu. Wah, ini kegedean. Ntar ekspedisi kenain volume gimana? Ya kan gitu. Jadi saya akan pilih yang memang sekiranya volumenya nggak terlalu besar lah gitu. Tapi, nah ini sudah pernah saya iklankan di TikTok Ads juga dan alhamdulillah winning gitu ya. Ini volumenya nggak terlalu besar ya di ekspedisinya mantap gitu. Dan harganya juga nggak terlalu mahal gitu ya. Di bawah 100 rupiah itu kan harganya 18.500, masih di bawah 50.000 kan. Jadi saya jalankan, saya iklankan gitu. Jadi untuk nentuin winning produk secara spesifik sebenarnya gitu ya. Iya caranya seperti ini kalau saya gitu. Jadi dilihat dulu harga jualnya ini yang paling penting. Kenapa? Karena kan kita mau dropship kan pengen ngincer margin besar ya. Pengen ngambil keuntungan yang cukup lumayan gitu. Tapi kita lihat juga kualitas produknya kan gitu. Jangan sampai ketika kita ngomong dropship harga di up tinggi-tinggi tapi kualitas produk ambiar ya. Marah juga konsumen. Ya contoh misalkan harga produk 2.000 dijualnya 135. Wah, ngamuk gitu. Tapi kalau harga 2.000 kita bundling misalkan satu paket isi 10 piece, berarti kan 20.000 kan. Kita jual 135 mesti worth it. Itu menurut saya karena saya sudah jalanin gitu. Dibanding teman-teman jual satu piece doang gitu ya. Apa contohnya Mas? Contohnya ini. Apa ya namanya ya? Ini benturan mobil apa ya namanya ya? Mobil. Pengaman benturan mobil, pintu mobil. Nah ini, pelindung ini nih. Ini saya kasih bocoran lah, satu produk yang alhamdulillah, masya Allah winning banget di TikTok Ads dan apa sampai berebut, saya yakin advertiser berebut waktu itu, gitu ya. Ini kalau dijual satu piece nggak worth it, ya ngomel-ngomel orang, ya kan? Paling harganya 3.000, 2.000 kalau satu piece. Tapi kan kalau ngejualnya apa 10 piece langsung kita naikin harganya 90.000, ya kan mesti oke lah orang mesti maklumin gitu kan. Berarti oh satu piece berarti sekian gitu. Jadi teman-teman jangan sampai tanda kutip ya, tanda petik ya, keterlaluan juga gitu. Mentang-mentang harganya 2.000 dijual 135 kenceng tapi banyak komplain gitu. Jangan gitu juga. Perhatikan hal-hal seperti itu gitu. Saya Kalau banyak dropshipper bikin video TikTok produk yang sama gimana Mas biar lebih ditonton? Ya itu tadi Om, bikin video yang original kalau memang dropshipper. Kalau memang mau effort ya, mau mau lebih berusaha, bikin video yang original. Kalau memang Om nggak punya produknya, nggak ada produknya di tempat Om, ya Om bisa pakai tadi
yang untuk bikin hook-nya tadi, 5 second rules-nya. Bisa pakai manfaat, fungsional, atau konten pilar. Gitu. Kita manfaatin itu. Dan seringnya ya di TikTok organik, pakainya konten pilar. Seringnya pakai konten pilar. Hanya saja, teman-teman, masih banyak yang tidak menamakan itu sebagai konten pilar. Gitu. Harga jual Mas Arifin biasa di up berapa dari HPP? Saya minimal 90.000 Om. Di TikTok Ads pun 90.000 minimal margin. Om, iklannya main LPWA atau form? Form Om. Ya, di atas ada tadi pertanyaannya form atau WA ya. Jadi form Om. Saya jarang pakai WA sekarang ini. Gitu Om. Jadi seperti itu teman-teman. Dan teman-teman mungkin kalau mau mengiklanin ini masih bisa sih. Masih kayaknya masih dapat sih marketnya nih. Ya. Jadi insya Allah kalau dari TikTok Shop ya itu masih happening banget lah. Masih in-innya. Jadi kita nggak ketinggalan banget gitu. Makanya saya menyarankan ya TikTok Shop. Bukan berarti saya anti Shopee atau Marketplace enggak. Hanya saja hype-nya sedang ada di TikTok apa TikTok Shop-nya. Nah, kayak ini nih, ini juga winning teman-teman. Ya, ini winning. Kotak tisu ini pernah winning saya gitu. Jadi kita ngambilnya yang memang volumenya nggak terlalu besar gitu ya, sehingga bisa masuk ekspedisi. Serta yang kedua ini bisa dicatat teman-teman, jangan terlalu banyak warna ya. Nah ini kan warnanya cuma eh, 3 doang ya, pink X putih, kuning biru, ya ini ada 3 tuh, sama hijau. Jangan yang kebanyakan warna, capek ya, maksimal 3 warna boleh lah. Kalau kebanyakan warna tinggalin aja gitu. Sama jangan kebanyakan size ya. Jadi dropshipper ini konteksnya dropshipper ya. Dropshipper jangan kebanyakan yang size, capek sendiri nantinya gitu. Sepatu saya sih tidak menyarankan ya untuk saat ini. Jadi kita namanya dropshipper kan pengen duit cepat, tanda kutip ya duit cepatnya. Kita pengen cash flow yang cepat gitu ya. Nah kalau ada stok mandek tuh kerasanya gimana gitu, gitu ya. Karena size lah, karena warna lah itu. Jadi itu yang harus diminimalisir. Budget iklan harian berapa Mas buat pemula? Aduh, tergantung budget aja Om. Maksudnya di Facebook Ads pun 50.000 kan bisa ya. Kalau di TikTok Ads pun minimal 100.000. Nah itu angka minimalnya ya. Di Facebook Ads kayaknya 30.000 bisa dah. Tapi kan top up-nya berapa nggak tahu. Om nyari supplier di TikTok Shop atau ke Shopee? Kalau supplier, nah setelah dapat produk, itu saya nyarinya supplier di Shopee tetap. Ini cuma nyari produk yang sedang happening, yang sedang in-innya gitu. Bukan berarti saya belinya di TikTok Shop, enggak. Belinya di marketplace kayak biasa Tokopedia atau Lazada atau Shopee. Short form atau full form? 3 kolom tadi Om. Tadi pertanyaan Om Iqbal juga 3 kolom. Nama, nomor WA sama alamat alamat lengkap. 3 kolom. Oke, terkait testing produk, testing produk, riset produk ada yang ingin ditanyakan? Silakan. RTS-nya Om di TikTok Ads maksimal berapa Om? Alhamdulillah di Ane sih kisaran 10% aja Om. 13% oke lah, masih oke. Pakai OO ya Om, iya pakai OO. Oke, ada lagi tentang riset produk. Jadi simpel ya, nggak rumit-rumit. Nah, kalau di saya pribadi gitu ya, memang lebih baik seperti itu. Jadi kita nggak terlalu jelimet dengan riset produk, tapi yang penting menghasilin aja gitu. Ketika riset sudah dapet gitu ya, ya udah kita bikin kontennya, kita iklanin. Ntar kita tahu salahnya di mana, letaknya di apa, letak kesalahan kita di mana. Ketika ada kesalahan, ya kita perbaiki di sisi itu gitu. Kalau saya seperti itu. Kok sebagai dropshipper adakah perjanjian kerjasamanya dengan penjual? Nggak ada sih Om. Mereka selama ini welcome welcome aja Om. Kalau apa seller apa ya seller ya bahasanya seller di Shopee, Tokopedia, mereka welcome dan mereka sudah tahu gitu. Selama mereka belinya kan kita duitnya cash ya. Kalau resi cashless
Nah, itu di luar itu dah gitu, di luar marketplace biasanya. Resi cashless. Ya, silakan Om komunikasi lebih lanjut biasanya dengan suppliernya, resi apa bayar tempo segala macam. Itu mah tergantung bagaimana kita negonya gitu. Ada lagi? Ya. Jadi kalau kita mau riset produk gitu ya, yang dipastikan adalah kita harus tahu gitu bahwa ini produk lagi happening atau enggak. Oh, tahu happening dari mana? Nah, TikTok Shop ini salah satu platform yang baru kan. Gitu, platform yang baru dan memang lagi in-innya, lagi rame-ramenya gitu ya. Kita manfaatkanlah dari sisi dropshipper kita gitu loh. Kita manfaatkan baru kita eksekusi gitu. Eksekusi, oh udah dapet nih bikin video, video udah dapet, baru kita bikin apa landing page udah dapat, baru kita iklanin. Ya, setelah diiklanin kita analisa datanya. Analisanya tadi udah diajarin fokus on analyze. Minimal CPC-nya maksimal CPC-nya 2.000, nggak boleh lebih. Nah, dari situ nanti kita bisa bertahap tuh analisanya. Gitu. Riset produk nggak ikut iklan orang yang winning berarti Om. Yes, Om. Aneh aliran. Ini kalau dibilang aliran ya, aneh bukan aliran yang ikut-ikutan Om. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita riset sendiri, bukan dari ad library enggak. Mas Arifin tahu nggak ad library? Tahu Om. Cuma aneh bukan tipikal yang begitu soalnya. Gitu. Lebih lebih mantep ketika kita riset sendiri. Kalau aneh begitu. Jadi aneh bilang ke tim, udah lu riset aja di marketplace, lu riset aja di TikTok Shop gitu ya. Riset, udah nggak usah ngelihatnya, nggak usah di ads library gitu. Kita jangan jadi follower, kita harus jadi leader, ya gitulah intinya. Kita harus diikutin orang, jangan sampai kita yang ngikutin orang. Karena ketika kita ngeliat, wih, produknya tampil, ternyata iklannya boncos gitu kan, kita nggak tahu Om yang kayak gitu ya. Jadi lebih baik meminimalisir hal-hal yang seperti itu. Makanya nih selalu nyampein ke tim tuh, ya udah, jangan ngambilnya jangan dari Ads Library gitu. Mau di TikTok Ads Library, mau di Facebook Ads Library atau Meta Library, silakan. Kalau memang Omnya terbiasa dari situ, tapi kalau di ini sih lebih baik jangan karena kita biar mengasah apa analisa kita juga ini beneran produk bisa winning atau enggak gitu Om. Jadi supplier lebih bagus dari Shopee terus dijual di Tokped supplier lebih bagus deh. Oh, kalau dari Shopee ke marketplace lain itu saya kurang tahu. Cuma ini konteksnya dari Shopee, dari apa dari TikTokpad ke TikTok Ads, ke Facebook Ads gitu. Pay traffic ngiklan gitu Om. Bukan antar marketplace Om. Riset produknya bukan antar marketplace. Masih izin nanya soal cara pakai capcut. Oke. Bikin background kuning di atas teks subtitle. Tadi Om masuk ke font. Nanti aneh praktekin ya. Sehari ada target riset berapa produk Om testingnya di satu akun. Kalau tim aneh itu minimal sehari 3. Testingnya ya nanti sesempatnya. Karena kan kita testingnya sekali testing banyak Om. Gitu. Ketika nemu winning ya kita manfaatin dulu yang winning produknya. Kalau satu akun maksimalin satu produk sih kalau aneh. Satu akun satu produk Om. Oke, ada lagi? Pertanyaan tentang riset produk? Ada? Sambil ini ya, sambil nunggu ya pertanyaan yang lain. Tadi yang capcut, yang CapCut, untuk edit teksnya ya. Ini Om, kan tadi di font sini Om, ya. Di font sini, kita pilih yang style. Kita ini geser nih Om. Nah ini geser ke kanan. Nah ini ada background kuning, ada background putih, berubah deh. Ada background hitam. Gini Om caranya. Oke Om, nyimak ya mudah-mudahan ya. Hubungi suppliernya gimana kalau di TikTok Om?
hubungi suppliernya. Ya tinggal itu aja, Om. Visit suppliernya, chat dulu paling enggak. Tapi kalau aneh saranin jangan di TikTok, Om, langsung aja ke Shopee. Ya, mereka bisa jadi dari Shopee-Shopee juga gitu ya. Gitu. Testing produk pakai LP ya, Om? Iya, pakai LP, Om. Nanti disangka modus kirim APK hack. Nah, itu dia khawatirnya sekarang lagi rame soalnya APK hack ya. Misal riset 3 produk itu di 3 akun, enggak Om, di satu akun. Soalnya satu niche. Tes produknya di satu akun Om, di satu niche. Redirect WA atau thank you page Om. Thank Hah? Apanya ini? Setelah isi form. WA redirect Om, redirect ke WA. Kalau setelah ngisi form itu redirect WA sekarang. Biar mereka yang nyamperin kita, biar WA-nya nggak kena ban. Ya setidaknya meminimalisir lah sedikit gitu. Ada lagi? Udah ya, clear ya. Jadi insya Allah single factor bisa harus praktek ya. Nanti saya teror satu-satu, saya tanyain prakteknya. Split test biasanya berapa kemen Om? Formasi gimana? Wow, udah masuk teknis nih ya. Split test itu saya satu campaign, satu adset, dan tergantung jumlah videonya berapa. Ya, tergantung jumlah videonya berapa. Kalau video 4 ya berarti 4 ads. Gitu Om. Saya izin minum dulu ya, aus. Budget 100.000 Om. Ini Facebook Ads kan ngomongnya ya. Budget 100.000. Indikator produk yang di testing bakalan winning dari sisi apa Om? Ah, tadi ada tuh di layar. Eh, ada resultnya, ya, dan CPR-nya terjangkau. Betul, result kah? Iya, betul, result. Most result ya, tadi ya ada ya di layar ya, di apa PPT tadi. Yang bikin winning pakai gambar atau video. Nah, ini kan bahasannya video nih. Udah jelas dong video. FB Ads sama TikTok Ads efektif mana? FB Ads sama-sama efektif Om, tergantung cara kita beriklan ya Om. Ya, masing-masing beda audiens. Ya, karena di TikTok Ads sekarang ada TikTok Shop gitu ya. Ya, secara tidak langsung, ini asumsi saya, ini TikTok Ads terpengaruh dengan behavior di TikTok Shop. Nah, kenapa banyak dari kita yang oh kayaknya TikTok Ads nggak bisa harga mahal iya karena behaviornya sudah terpengaruh Om. Behavior atau habitnya sudah terpengaruh dari TikTok Shop sehingga kita harus menyesuaikan marketnya lagi gitu. TikTok Ads apa betul lebih boros konten? Enggak gitu. Makanya saya memberitahunya adalah pahami dulu metriknya. Ketika metriknya sudah kita pahami, maksudnya pahami adalah kita analisa dulu. Setelah ngelihat, oh ya metriknya misalkan, oh ternyata pas nggak ada hasil, itu CTR-nya memang jelek banget gitu. Itu baru memang kontennya jelek. Tapi kalau CTR-nya masih bagus terus nggak ada hasil, masa iya nyalain kontennya kan enggak. Minimal margin berapa Om di TikTok Ads? 90.000 Om. Tadi udah aneh jawab. TikTok Ads to LP ya, ke landing page. Oke, ada lagi? Sudah? Mas, bolehkah di-share semua video konten Vicin originalnya di grup WA? Nanti diberikan kok PPT-nya. Format video berarti satu format aja ya Om, yang potret buat FBX. Betul. Satu format aja, kita nggak mikir macam-macam. Jadi satu format bisa dipakai untuk ke semua platform. Ya kan? Di Facebook ada apa? Ada Reels kan? Instagram juga Reels ya sebutannya ya. Terus di YouTube ada Short. Udah, kita bikin satu format aja, format TikTok, tapi nyebar ke semuanya. Gitu Om.
Fase testing 2 harian lah kalau aneh. Ada lagi? Kurang lebih 2 hari Om. Jadi budget testing 100.000 tadi Om. Tadi udah disampaikan. Ya, Insya Allah ini bisa langsung diterapkan gitu ya. Udah sebenarnya udah nggak ada alasan lagi nggak praktek. Jangan gini lah teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman buang-buang duit buat beli e-course, buat beli apa gitu ya. Terus beli doang tapi nggak dipraktekin sia-sia gitu. Nah saya sendiri pun sebisa mungkin gitu ya. Saya nggak mau juga seperti itu teman-teman gitu. Bahkan yang batch 1 pun ini ada nggak nih yang mesti nonton batch 1? Yang batch 1 pun saya teror kan prakteknya gitu. Iya, yang batch 1 pun saya teror. Maksudnya sudah sampai mana prakteknya? Karena eh bisa jadi gitu ya. Ini memang ilmu ter-up to date gitu. Nah, misalkan 2 tahun lagi, apakah ini up to date? Belum tentu gitu. Makanya selagi masih up to date, selagi masih memang bisa menghasilkan konversi atau penghasilan, itu digas Om. Gitu. Jangan sampai sadarnya setelah 2 tahun kemudian atau setahun kemudian, oh iya kemarin ada gue beli kelas ini ya. Biasanya kita gitu tuh ya, kolektor. Buat targeting ads-nya gimana Mas? Saya broad. Ya, nggak ribet-ribet saya. Tim Mas Arifin kalau bikin konten, saya sediakan mirrorless, tapi seringnya yang dipakai pakai HP. Aneh memang nih tim konten saya. Saya sediakan juga kamera, tapi pakainya pakai HP. Jadi mungkin lebih efektif pakai HP. Makanya saya ngajarinnya pakai HP aja, nggak ada yang dibikin ribet kan? Gitu. Oke, terkait riset produk ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Silakan. Udah ya, udah jelas. Oke ya. Dan gampang banget ya. Insya Allah nggak ada yang susah kan? Gitu ya. Udah, nggak ada alasan lagi. Saya single factor mas, saya nggak ada tim. Oh, orang tadi udah diajarin kok, gitu kan? Udah semua diberikan gitu ya. Nggak ada lagi alasan seharusnya kan, gitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah nonton ini dan nantinya apa nggak praktek, siap-siap aja merugi lah. Maksudnya merugi adalah ya karena teman-teman nggak praktek gitu kan. Padahal teman-teman sudah keluarkan biaya untuk ikut kelas Ed Simple gitu. Jadi insya Allah saya support lah gitu. Ketika teman-teman memang membutuhkan materi tentang kontennya. Bentar, saya screen share lagi yang ini. Oke, nah tadi sampai mana ya? Oh, bukan kejauhan. Nah, ini ya. Nah ini contoh-contoh iklannya. Udah ya tadi ya. Nah cara riset tadi udah ya. Jadi tentukan niche-nya dulu, kategorinya gitu ya. Tentukan margin itu yang di awal-awal tuh yang penting banget itu gitu. Tentukan niche, tentukan margin, siapkan akun TikTok personal. Nah baru searchnya bisa lewat situ tadi udah diajarin ya. Nah ini menu, buka menu shop, cari produk yang ini jual. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian meningkatkan closing rate CS. Masya Allah udah 3 jam ya. Kalau ngantuk teman-teman silakan ambil kopi dulu. Mungkin agak masih lama ya, tapi mudah-mudahan cepat lah ya. Saya efisienkan. Woi, langsung praktek, masya Allah, mantap mantap mantap. Link rekamannya dikirim om, saya masuk telat. Waduh, sayang banget tuh kalau masuk telat ya. Siap siap om, aman om. Meningkatkan closing rate CS. Nah, ya. Jadi sesuai yang ada di materi gitu ya. Jadi di sini sekarang pembahasannya tentang closing rate CS. Pun kalau nanti teman-teman masih ada pertanyaan gitu ya, selain yang ini itu nggak apa-apa, silakan ditanyakan gitu.
Nah, yang perlu dipahami dalam closing rate CS ya, hal-hal yang mempengaruhinya adalah itu ada 6 teman-teman. Ini menurut saya. Yang pertama adalah kebijakan jam tayang iklan. Yang kedua mempekerjakan CS dengan sistem remote. Yang ketiga WFA. Yang ketiga kebijakan diskon ongkir. Keempat teknik closing. 5 jumlah kolom form order. Yang keenam SOP chasing. Ya. Jadi yang paling pertama yang harus diperhatikan teman-teman, kebijakan jam tayang iklan. Kalau teman-teman pengen closing rate CS-nya itu membaik minimal 70%, ya on iklannya jangan jam 12 malam. Itu pagi-paginya rada berat itu closingnya gitu. Jadi upayakan jam 4 subuh. Biar apa? Pas mereka bangun gitu. Pas mereka bangun, oh ya ada lead langsung bales. Tapi kan jam 12 malam sampai jam 3 subuh kan mereka tidur gitu ya. Ada lead ya balesnya pagi, nggak bisa saat itu juga. Jadi ya manusiawi lah kalau kita nyalinnya jam 4 subuh gitu. Mereka kan bukan robot gitu kan. Lalu off-in-nya kapan Mas? Off-in-nya jam 9 malam. Ya, jam 9 malam itu di off. Jadi mereka ada waktu untuk istirahat. Hindari iklan di atas jam 9 malam hingga jam 3 subuh. Karena itu waktu mereka istirahat, waktu mereka tidur gitu. Yang selanjutnya adalah mempekerjakan CS dengan sistem WFA. Ini saya tidak rekomendasikan. Kenapa? Karena CS ini nantinya mudah ke distract. Ya, entah tiba lagi bales-balesin, "Dok," Dok lagi, "Neng, tolong beliin garam ya di warung sebelah." Ya, lagi kerja, Mak, ya kan. Suruh bales apa, suruh bikin beli garam. Nah, itu bisa terjadi, teman-teman. Itu bisa terjadi kalau mereka kerjanya WFH gitu. Jadi jangan sampai mereka terdistract oleh hal-hal yang kita nggak bisa kontrol di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah resikonya mereka tidak fast respon dalam membalas chat. Ini kerugian besar buat kita. Padahal fast respon ini sangat penting. Untuk apa? Biar mereka cepat closingnya. Kalau fast respon, kalau lambat, ya udah susah untuk closingnya. Jadi inilah mengapa fast respon sangat penting. Pekerjaan CS di kantor itu penting gitu. Suasana kerja saat WFH pun tidak mendukung dibandingkan bekerja di kantor. Tentu beda ya vibes-nya ketika di rumah. Kayaknya di rumah tuh pengennya rebahan aja, mager-mageran aja dibanding kita kerja di kantor gitu kan. Wah, kantor kan pada duduk, pada bener-bener kerja itu vibes-nya, suasananya beda gitu. Jadi hal-hal inilah yang mempengaruhi eh, kenapa tidak boleh WFH gitu. Lalu selanjutnya adalah kebijakan diskon ongkir dari owner ya. Yang pertama adalah CS punya bargaining power terhadap customer. Ketika teman-teman sebagai owner gitu ya, punya kebijakan ongkir, tentunya ini sebagai bargaining power untuk CS kepada customer. Kalau teman-teman tidak memberikan diskon ongkir, oh CS jangan kasih diskon customernya. Enakan, ntar margin gue berkurang. Ya, sama aja nanti CS-nya susah closing, malah rugi-rugi juga. Gitu. Jadi kita harus bisa memberikan kebijakan ongkir yang tepat. Gitu ya. Nah, saran saya, kebijakan ongkir yang menurut saya tepat adalah ongkir H+1 hingga H+3 dapat diberikan diskon mulai dari 10.000 hingga 30.000 rupiah. Ya ini udah kategori wajar lah. Nah, sementara ongkir H+7 udah kasih diskon 50.000 atau free ongkir. Gitu. Biar apa? Biar minimal kan kita balik biaya iklannya ya. Karena kan kita ngeluarin biaya iklan tuh untuk datengin lead. Gitu. Jadi minimalnya itu. Jangan sampai kita berpikiran, enggak lah ngasih diskon berkurang. Enggak, itu malah merugikan kita sebenarnya. Jadi upayakan dari owner, dari teman-teman sendiri itu ada kebijakan diskon ongkirnya. Dan mana nih? Nah itu ya. Yang selanjutnya adalah teknik closing teman-teman. Ya, teknik closing ini penting banget eh, dipahami gitu ya. Yang pertama adalah pastikan CS sudah mendapatkan training cara closingin customer yang mencukupi dalam pekerjaannya. Nah, teman-teman misalkan rekrut orang, rekrut CS, ya, mereka tiba-tiba ujuk-ujuk suruh kerja gitu.
Nggak mungkin. Kenapa? Karena mereka belum di-training. Mereka tidak tahu kondisi di lapangan seperti apa, gitu ya. Mereka tidak tahu berhadapan dengan siapa. Jadi harus benar-benar di-training di awal, dilatih di awal, gitu ya. Dikasih panduan di awal. Dan yang kedua adalah pastikan CS sudah diberikan knowledge produk yang diiklankan. Jangan tiba-tiba, oh ini ada produk ini nih datang loh. Saya nggak dikasih tahu nih ada produk ini yang diiklanin, misalkan gitu ya. CS bingung karena produk knowledge-nya dia belum tahu sehingga apa? Gagal closing. Ini yang harus teman-teman waspadai. Seringnya begitu kan, advertiser main iklan-iklan aja, iklan ngebut gitu, CS-nya nggak diperhatiin. Iya, cenderungnya kita lupa gitu. Oh, CS harus dikasih knowledge produknya. Yang ketiga adalah gunakan media telepon selain WhatsApp sebagai media menghubungi customer. Jadi selain kita WhatsApp, misalkan customer nggak respon, langsung kita telepon gitu. Jadi jangan cuma berpatokan pakai WhatsApp aja, kita harus telepon biasa juga bisa gitu. Manfaatkan media tersebut karena itu udah ada gitu di situ. Tinggal kita sediakan aja pulsa ya atau paket bicara kan, paket telepon kan ada kayak. Kita sediakan untuk CS gitu. Biar apa? Biar mereka bisa berkomunikasi dengan customer-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, selain itu juga ya, jumlah kolom pada form order ya. Kalau saya kenapa minimal 3 untuk meminimalisir customer yang iseng dan PHP. Ya, biasa yang 2 kolom nama nomor WA doang, itu kan sering banget ya di PHP-in, diisengin ya. Walaupun mungkin ada aja gitu yang bagus menggunakan 2 kolom. Tapi kalau saya nggak bisa dengan dual form gitu, apa dengan 2 kolom. Jadi saya upayakan minimal 3 kolom atau saya sarankan ke teman-teman minimal 3 kolom gitu. Apa aja? Nama, nomor WhatsApp sama alamat lengkap. Ya, minimal 3 itu gitu. Jangan kurang dari itu. Kalau kurang dari itu ya siap-siap yang datang customer-nya seperti apa. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah SOP ya. SOP itu apa ya? Standarnya, standar dia bekerjanya seperti apa? Yang pertama adalah dia ini CS ya maksudnya ya. Dia harus menyapa nama customer. Jadi setiap customer masuk kan itu ada nama. Dia harus selalu menyapa. Misalkan, halo Kak Aziz misalkan. Halo Kak Arifin. Gitu. Ini dengan Cindy misalkan. Terus ada yang bisa dibantu Kak Arifin. Nah, jadi selalu sapa nama itu harus diupayakan gitu. Karena kalau nggak pakai sapa nama, dia nggak akan ngerasa terikat. Tapi kalau dia pakai sapa nama, dia akan ngerasa engaged. Wah, nama gue disapa nih. Gue ada trust lah di CS-nya gitu. Jadi seolah-olah seperti itu. Merasa dihargai kita. Yang kedua adalah wajib diakhiri dengan kalimat tanya. Jangan sampai CS kita ya ketika ngechat diakhirnya cuma jawab baik Kak gitu. Terima kasih ya Kak gitu atau pasrah lah jawabannya. Jangan. Sebelum closing pantang untuk nggak tanya. Jadi selalu upayakan diakhiri dengan kalimat tanya. Misalkan kita udah nanya, Kak, ini mau dikirim ke kecamatan mana? Nah, dia jawabnya cuma kecamatan. Ya kita jangan apa dia kecamatan apa? Misalkan kecamatan Koja misalkan Jakarta misalkan. Kecamatan Koja Kak. Ya. Masuk kita jawabnya cuma baik Kak. Kecamatan Koja ya Kak. Baik Kak. Masuk gitu doang. Itu nggak akan closing. Tapi Kecamatan Koja ya Kak. Baik Kak kami informasikan ongkirnya bla 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 bla. Terus apalagi diakhiri dengan kalimat tanya misalkan mau kami proses siang ini atau sore ini ya Kak. Minimal ada pertanyaan di situ gitu. Jangan sampai didiemin si customernya. Intinya kita giring sebisa mungkin dengan pertanyaan sehingga customernya closing. Yang selanjutnya adalah selalu menggunakan emoticon. Nah, emoticon perlu ya karena dalam chat untuk menandakan bahwa dia tanda petik gitu ya ramah atau enggak ya tentunya dengan emoticon. Apalagi gitu kan. Walaupun dia lagi emosi, dia lagi bete, sebel si CS-nya ya tetap harus gunakan emoticon menandakan bahwa dia ramah dengan customernya. Itu yang 4 adalah menelepon customer menggunakan WhatsApp maupun telepon biasa. Ya. Jadi customernya itu dihubungin by WhatsApp maupun by telepon biasa. Karena kalau customer misalkan nggak bisa dihubungi WhatsApp, ya udah telepon biasa kita telepon gitu atau WhatsApp-nya kita telepon. Jadi nggak bergantung cuma sama chat WhatsApp ya. Itu digarisbawahi teman-teman.
Kalau di saya sini CS-nya tuh nggak bergantung cuma sama chat WhatsApp itu enggak. Jadi CS saya itu ada SOP untuk telepon. Entah itu lewat WhatsApp, entah itu lewat telepon biasa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang menurunkan meningkatkan closing rate, teman-teman? Apa di formnya nggak ada perhitungan ongkir, Mas? Di formnya nggak ada perhitungan ongkir. Perhitungan ongkir kalau saya di CS. Ada lagi? Terkait meningkatkan closing rate? Nah, ini bentar lagi materinya. Punya contoh format CS yang Excel. Format CS yang Excel. CS Excel maksudnya gimana nih? Saya belum paham pertanyaannya. CS Excel maksudnya gimana? Kalau SOP lewat telepon gimana, Mas? Nah, itu SOP. Mungkin kalau SOP atau script CS, itu nanti kita adakan webinar lanjutan kali ya. Maksudnya format Excel. Saya masih belum paham. Maksudnya format Excel, kalau SOP lewat format CS yang format Excel. Format Excel, saya nggak paham, Om. Maksudnya, Om. Mohon maaf. Jadi kalau CS itu nggak ada format, kalau saya biasanya formatnya via WhatsApp gitu ya. Itu nanti ada yang namanya auto text. Kita pakai auto text gitu ya. Terus kita pakai Sally nama aplikasinya. Dan dari situ baru kita bisa balas-balesin si customernya. Nah nanti terkait script CS, nanti kita mungkin adakan webinar selanjutnya. Karena akan panjang banget kayaknya nih. Oke, ya. SOP tadi script udah saya jawab. Follow up sampai hari keberapa, Om? Terakhirnya, saya maksimalin sampai 2 minggu. Follow up-nya 14 hari. Sehari berapa kali follow up dan berapa hari, Mas? Ya itu tadi ya follow up-nya kalau seharinya minimal 2 kali follow up, pagi dan sore. Gitu. Pakai autoresponder? Enggak. Karena saya sudah punya CS, maksud pakai autoresponder gaji buta ntar. Apa di formnya nggak ada perhitungan ongkir, Mas? Di formnya nggak ada. Apa pertimbangan yang nggak menampilkan? Oh, ini ada di bawahnya. Apa pertimbangan yang nggak menampilkan sekaligus? Pertimbangannya karena CPR-nya, Om. Pasti meledak, Om. Pertimbangannya itu, pertimbangan paling utama. Boleh dicoba aja, Om. Pasti nanti CPR-nya akan naik. Ditunggu siap. Ingetin aja ya, tolong di reminder. Untuk webinar CS, insya Allah nanti tak adakan. Ya, jadi khusus script dan lainnya. Cara labeling WAFU sampai hari ke-14 gimana, Om, gambarannya? Ini nggak ada gambaran ya. Intinya pada intinya kalau CS kalau customernya belum closing, dia akan dinamainnya tanggal dan belum closing gitu. Terus kalau sudah closing ya dia sudah, dan kalau misalkan dia ragu-ragu di bagian mananya itu kita namain juga. Jadi ada tanggalnya, Om, gitu. Kalau dia sudah closing baru dipindahin sudah closing gitu toh. Oh iya, Mas, ketika iklan FB Ads, apakah headline di ads kreatif juga dipakai jadi ad copy? Ads kreatif juga dipakai jadi maupun headline di LP. Bentar. Agak nge-lag. Pertanyaannya agak nge-lag, bentar. Apakah headline di ads kreatif juga dipakai jadi ad copy maupun headline di LP? Enggak, Om. Beda, Om. Beda, Om. Ads kreatif beda. Yang di LP sama di eh, ad copy beda. Diupayakan berbeda. Karena di ad copy itu ya, di ad copy atau di teks iklannya ya, itu butuh bahasa yang lebih lebih manusiawi lah. Maksudnya lebih natural ya. Ketika lebih natural, orang kan akan engage ya, akan berinteraksi. Wah, ini gue dipanggil nih. Wah, ini gue banget nih gitu. Jadi pengennya kan seperti itu kan. Biasanya ad copy-nya panjang atau pendek, Mas? Panjang kalau Facebook, kalau TikTok ya pendek. Di LP waktu testing pakai testing nggak, Om? Di LP waktu testing pakai, Om. Kalau testing, nah kalau testing ngambilnya dari ulasan marketplace. Screenshot aja ulasan marketplace. Kita nggak nipu kan? Memang udah ada ulasannya. Nggak perlu buat fake WA, nggak perlu gitu. Jadi
ya kita lebih cerdas aja sekarang lah gitu. Terus kalau nanti ada pertanyaan lagi tambahan, Om, apa nggak khawatir Om pakai ulasan di apa pakai ulasan marketplace? Enggak sih, alhamdulillah. Yang dijalanin sama Ani dan tim Ani selama ini seperti itu Om. Kalau memang kita nggak belum ada real orderan gitu ya, testi orderan, ya kita pakai ulasan marketplace. So far alhamdulillah, masya Allah aman. Oke ya, terjawab ya Om Didin. Ada lagi pertanyaannya? Wow, makin malam makin ganas nih pertanyaannya. Oke, udah tentang closing rate sudah. Kita lanjut ya pembahasan terakhir. Oke, jadi sebenarnya ini paket lengkap ya ketika nanti teman-teman praktek gitu ya. Teman-teman sudah bisa bikin iklan, teman-teman sudah bisa riset produknya, teman-teman sudah bisa bikin kontennya gitu ya. Teman-teman sudah bisa ngiklanin ya karena sudah ada parameternya tadi metrik. Teman-teman sudah bisa chasing-nya, teman-teman sudah bisa meminimalisir RTS-nya. Insya Allah ini paket lengkap teman-teman. Jadi ya kalau nggak praktek kebangetan sih asli. Ini kebangetan sih kalau nggak praktek ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua praktek gitu ya. Saya eh, apa? Saya yakin gitu ya teman-teman masuk ke kelas ini juga eh, berharap ada perubahan di diri teman-teman gitu ya. Entah itu ilmu, entah itu dari sisi penghasilan gitu. Dan insya Allah saya support dari segi fasilitasnya gitu di Simple-nya. Oke, yang lanjutnya adalah meminimalisir RTS hingga di bawah 10% ala Checking. Checking itu salah satu kelas saya, TikTok Ads. Hal-hal yang mempengaruhi apa aja, Mas? Nah, kalau di saya yang mempengaruhi ada 5, teman-teman. Yang pertama pembatasan wilayah, yang kedua harga jual produk, yang ketiga konfirmasi ya, yang keempat adalah hire admin COD, yang kelima adalah sistemasi. Kita bahas satu persatu. Nah, teman-teman ya, untuk membuat RTS kita terjangkau, nggak berlebihan lah gitu ya. Tentunya kita harus memperhatikan wilayah-wilayah yang kita iklankan. Kalau saya ditanya gitu ya, saya cenderung akan mengiklankan wilayah yang ada di layar sekarang. Ya, saya hanya mengiklankan di Jawa, Sumatera, Bali, dan NTB. Selebihnya itu nggak saya iklanin. Makassar boleh lah, Pontianak boleh lah gitu. Gitu. Jadi selain wilayah itu nggak diiklanin aja teman-teman. Masih masuk orderannya dari wilayah yang nggak diiklanin, kan nyebelin ya. Gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman bisa membatasi wilayahnya di wilayah-wilayah yang memang terjangkau dari dari RTS yang parah. Gitu. Jadi kalau RTS yang tinggi-tinggi jangan diiklanin. Teman-teman terbiasa ngiklan misalkan Kalimantan Selatan, RTS rendah ya udah iklanin aja. Kalau saya sih ini gitu, saran saya ini rekomendasi saya. Tapi kalau ke Maluku, Papua, NTT itu lebih baik dihindari. Gorontalo termasuk ya. Oke, ini saya rasa sudah pada paham lah ya, teman-teman yang sudah terbiasa beriklan. Yang selanjutnya adalah harga jual produknya. Maksimal ya saran saya ini di di 200.000 rupiah. Di atas 200.000 itu bukan berarti nggak bisa teman-teman, cuma butuh handling yang lebih serius ya. Jadi ketika teman-teman contoh gini, karena psikologis orang beda-beda ya. Ketika ngeluarin duit contoh 300.000 aja, kita ngomong di chat, oh ya oke siap COD 300.000, oke siap gitu misalkan. Pas mau ngeluarin duitnya, itu kan beda teman-teman. Psikisnya beda atau psikologinya beda gitu ya. Cepet 300.000, wah sayang banget eman-eman lebih baik bilang nggak ada duit kan gitu sama kurirnya. Jadi secara nggak langsung harga jual ini mempengaruhi karena saya sering gitu ya. Harga jual dengan harga jual 297.000 itu returnya gede banget. Padahal jaraknya bukan jaraknya ya, wilayahnya wilayah yang kota-kota besar. Aneh gitu. Tapi memang itu faktanya. Itu kalau di saya, mungkin berbeda di orang lain. Jadi saran saya, rekomendasi saya, harga jualnya upayakan di bawah 200.000 rupiah. Upayakan.
Konfirmasi ya. Ya, jadi sebelum dikirim ke kurir atau dikirim ke ekspedisi, jadikan chat WhatsApp dengan buyer sebagai alat bukti pembelian. Karena saat ini teman-teman kita tahu gitu ya, kurir ini juga pinter. Mereka sebelum ngirim barang gitu ya, mereka chat dulu customernya. Mereka screenshot buktinya gitu. Padahal sebelumnya sudah kita cecetan dengan customer gitu ya. Nah, kalau kita nggak ada konfirmasi ya dari customer, ini kita lemah teman-teman. Lemah banget. Jadi upayakan setiap closingan, setiap orderan itu ada konfirmasi ya dari si customernya, dari si bayarnya. Sehingga apa? Ketika kita lampirkan ke kurir gitu ya, ketika kita lampirkan ke kurir, ya kurir tahu, oh iya ini customer memang beli gitu, ini ada konfirmasi ya-nya. Jadi mereka nggak akan bisa nolak lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk bagi saya gitu ya, konfirmasi iya ini sesuatu yang wajib sekarang ini. Itu nggak apa-apa, dengan konfirmasi iya aja kadang masih retur, gimana nggak konfirmasi ya? Kalau saya seperti itu gitu. Jadi jangan asal-asal kirim gitu, walaupun customer nggak respon tapi kirim, wah jangan ya. Jadi harus menggunakan konfirmasi iya, biar kita untuk bergening ke kurirnya itu lebih kuat ya. Bergening atau banding ke kurir ya itu lebih kuat. Seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya adalah hire admin COD. Ya, bagi yang belum punya nggak apa-apa, tapi upayakan ngerti maksud admin COD itu gimana. Admin COD itu didedikasi apa? Tugasnya perantara kurir, ekspedisi, kurir ekspedisi dan customer. Ini admin COD di tengah-tengahnya nih, gitu. Admin COD di tengah-tengahnya sehingga apa? Dia menjadi jembatan antara si kurir dengan customer service. Bukan si customer. Kalau customer tugasnya si CS, customer service gitu. Jadi tugasnya admin COD adalah menghubungi kurir, menghubungi customer service. Untuk apa? Yaitu untuk paket-paket yang terkendala gitu. Jadi tugasnya lebih diperingan dengan adanya admin COD. Kalau nggak ada admin COD ya terpaksa teman-teman sendiri yang harus ngecek. Jadi jangan komplain teman-teman ketika apa? Ketika RTS teman-teman gede misalkan, ya teman-teman jangan komplain, lihat dulu. Ya ini hal-hal yang perlu dilihat ya ini tadi. Salah satunya apa? Admin COD. Lihat, saya sudah benar belum saya sebagai admin COD misalkan gitu ya. Saya sudah benar belum saya menjembatani antara kurir dengan customer service. Kalau saya biasanya marah-marahin customer service, kayaknya rasanya kurang fair misalkan gitu. Nah, itu yang seringnya terjadi gitu. Ya kan kita cenderungnya nyalain CS aja gitu, tapi kita lupa bahwa kita harus menjadi jembatan antara CS dengan kurir ekspedisi karena si kurir juga kan punya bukti, CS pun punya bukti kan, ya udah kita yang jadi apa delegasinya sebagai CS untuk ke kurirnya gitu, ini loh ini buktinya loh gitu, saya nggak bohong tolong kirimkan ke alamatnya gitu. Jadi harus ada minimal menurut saya admin COD, entah itu teman-teman sendiri entah itu oleh tim gitu. Dan yang terakhir adalah tentang sistemasi ya. Jadi saran saya ketika semuanya sudah terbentuk gitu ya, buatlah sistem yang membuat tim nyaman dalam bekerja. Ketika tim nyaman bekerja, insya Allah turnover, karyawan keluar, resign, itu berkurang teman-teman. Tapi kalau dia nggak nyaman, meskipun gajinya lebih dari UMR, tetap aja mereka akan resign. Tapi kalau sistemnya membuat mereka nyaman gitu ya, membuat mereka happy dalam bekerja, insya Allah KPI tercapai, gitu ya. Terus target kita juga tercapai kan, target kita berupa omset juga tercapai. Nah, jadi seperti itulah gambaran terkait dengan meminimalisir retur gitu, sehingga retur kita nggak membludak. Itu ya yang saya lakukan dan sudah saya berikan masukan ke beberapa teman-teman gitu ya, dan alhamdulillah berkurang juga gitu untuk tingkat returnya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman silakan. Pakainya ekspedisi apa Om? Apa nih mana sih tadi? Oh, JNE Om, aman. SAP juga boleh sekarang. Ya, inilah saingannya JNE lah, karena dia yang luar Jawanya itu lebih kencang. Maksudnya lebih kencang, lebih lebih inilah nggak mudah retur ya untuk SAP sama JNE. Kalau pakai admin COD jadi otomatis
pakai nomor baru. Hubungi pakai nomor baru yang Mas. Ya Mas, karena kan CS dan admin COD beda WA. Enggak, ini kan jadi jembatan antara si kurir dengan CS gitu, bukan ke customer langsung. Jadi admin COD itu enggak ke customer langsung. Admin COD ini tugasnya perantara antara si kurir dengan CS, bukan ke customer-nya langsung. Customer-nya langsung itu tugasnya CS gitu. Biar biar apa? Biar si customer-nya nggak bingung bahwa ya memang ini tugasnya CS atau ini orderan dari CS ini misalkan. Dan customer-nya nggak disangka misalkan, oh ini bukan pinjol misalkan gitu kan. Bisa aja gitu dia ngira kita pinjol gitu kan. Oh ini nomornya beda-beda gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Target KPI yang nyaman biasanya berapa, Mas? KPI apa nih? KPI apa dulu nih? Diperjelas dulu ya. Ada pengalaman sama Ninja nggak, Om? Ada pengalaman sama Ninja. So far sih masih sama ya, kurang lebih sama. Sebenarnya semua ekspedisi sama ya. Dan Ninja sendiri, setahu saya sih memang dia katanya udah ada perbaikan di internalnya, tapi silakan kalau Om masih mau pakai, gitu ya. Tapi kalau saya saat ini tidak pakai Ninja. Kalau saya biasanya ada produk yang diretur berubah barangnya, misal dikirim barang A, begitu retur jadi, wah, kalau berubah barangnya ya klaim tuh. Menanggulinya gimana? Ya diklaim gitu. Harus diklaim berupa bukti pakai chat CS dan difotokan sebelumnya. Ini ganti ganti ekspedisi sih kalau masih ada yang begitu mah. Ya, kalau di retur berubah barangnya ganti ekspedisi sih. Itu kan pencurian ya, gitu ya, pembohongan lah. KPI CS yang nyaman, KPI CS yang nyaman, Key Performance Indicator CS, ya minimal 70% closing rate-nya. Kalau SOP, ini maksudnya SOP apa KPI? KPI itu target kan? Key Performance Indicatornya 70% closing rate. Kalau SOP, SOP-nya tadi yang saya sebutkan tadi Om. Ya kita nggak tahu, oh posisinya nggak tahu yang nakal pembeli atau kurirnya. eh Kan sebenarnya setiap omnya pakai apa? Pakai mengantar, pakai komship atau pakai ekspedisi langsung, kerjasama ekspedisi langsung. Biasanya kalau di mengantar atau di komship atau di order online, dia kan ada tuh buktinya, bukti pengiriman. Kalau customer-nya sudah nerima atau nolak, itu minimal ada fotonya tuh. Gitu Om. Tapi itu mah, jadi seperti itu Om, harus bisa dilihat dari bukti mereka sebenarnya sudah ngirim apa belum ke ekspedisinya, apa ke customernya. Kalau sudah ngirim biasanya difoto, walaupun ditolak gitu kan, tetap orangnya difoto. Nah berarti kalau difoto artinya kan paket masih utuh tuh, gitu ya. Terus tiba-tiba balik paketnya ketuker, ya berarti mungkin bisa jadi oknum kurirnya, gitu. Ada lagi teman-teman silakan. Tidak terasa 3,5 jam, masya Allah. Ada lagi? Silakan. Yang mau dari materi awal sampai saat ini mau ditanyakan silakan. Webinar tuh. Siap. Waiyakum. Terima kasih Om. Teman-teman silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan, intinya ya nanti setelah pemaparan materi ini tetap saya teror teman-teman. Ya, recordnya nggak ada yang dia ditulang kah, Pak? Ya, saya nggak tahu. Ini kan udah record berkali-kali ya. Mohon maaf ya, karena sinyal yang tidak memungkinkan malam hari ini. Harusnya baik-baik aja tuh. Kalau kemarin sih baik-baik aja padahal ya sinyalnya. Ini tiba-tiba begini. Oke, nanti tetap tak coba ini ya, tak coba saya coba ini apa gabungkan lah materinya.
kalau memang terpisah videonya. Oke, ada lagi? Silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah ngantuk? Silakan. Tim live selling juga sudah ada Kak Om. Live itu lepas aja apa ada strukturnya juga Om? Live ya, penjualan live ya. Tim live itu baiknya tetap tim sendiri Om. Tetap tim sendiri karena kita akan ngebrief ya, ngebrief si talentnya ini untuk nah produk knowledge kita, untuk intonasi. Karena di live ini intonasi sangat dibutuhkan Om. Gitu. Misalkan intonasi itu naik turun nada kan, naik turun suaranya kan. Ayo Kak dibeli ini. Terus kadang-kadang cerewet cepet-cepet kata-katanya. Itu ternyata penting banget. Ya, setelah saya amati itu penting banget gitu. Jadi kalau untuk freelance saya mesti kurang merekomendasikan untuk tim live. Jadi tetap harus sendiri biar kita briefnya enak gitu. Dan jadwalnya tidak molor ya karena kan mereka harus ngantor kan dan di kantor kita sudah disiapkan dengan jaringan terbaik kita gitu misalkan dan mereka sudah ready dengan itu dan mereka siap karena vibes-nya lagi ya karena kalau freelance itu kan kita nggak tahu mereka live-nya di mana gitu ya apakah nah ini freelance yang Om maksud apakah live-nya di kantor Om ataukah live-nya di rumah karena ada yang di rumah juga Om gitu mereka freelance ada yang live-nya di rumah nah kalau di rumah itu kurang baik lah, kurang vibes-nya kurang lah gitu. Jadi mereka ya seakan-akan di rumah aja, bukan sedang dalam bekerja gitu. Kalau bekerja kan lain cerita, kita awasi ya kan, kita benar-benar ngelihat mereka kerjanya benar atau enggak gitu, Om. Ya. Seperti itu, Om. Iya WFH gitu, Om. Harus ngantor ya bagusnya. Iya, Om, harus ngantor. Kalau WFH aneh nggak saranin, Om. Ya, karena banyak kan yang konten kreator yang buka jasa itu kan sebagai host live. Kalau aneh pribadi kurang menyarankan Om, lebih baik tetap talent sendiri gitu. Jadi kita yang ngatur dia, bukan dia yang ngatur kita. Kan kita yang pemiliknya, ownernya. Kadang kalau talent host itu ya dia yang ngatur kita kadang gitu kan. Ngaturnya bagaimana? Ngaturnya dari segi jam misalkan. Oh maaf Pak, saya jam segini kebetulan ada ini acara. Nah, repot kita. Nggak cuan pada hari itu kan. Gitu. Siap. Oke, yang lain? Ini di record nggak ya? Udah panjang lebar nih. Mudah-mudahan di record ya. Record, oke, aman ya. Tapi recordnya dari setengah jalan ya soalnya tadi ya. Tapi nggak apa-apa, recordnya tadi pas momen yang penting soalnya. Oke, yang lain silakan. Yang masih mau bertanya masih ada unek-uneknya dikeluarin aja nggak apa-apa. Saya coba bantu jelaskan. Ya. Jadi sesuai apa yang saya sampaikan tadi, saya berharap banget dengan teman-teman untuk yang menonton video ini, entah yang live maupun rekaman nanti, eh, ya tetap diterapkan lah ke dalam bisnisnya masing-masing, tetap dipraktekkan gitu ya. Jangan sampai ilmunya nguap gitu aja gitu ya. Ini menonton besok lupa udah gitu kan. Nah kalau saya nggak mau seperti itu gitu. Jadi saya akan support juga teman-teman gitu ya. Saya teror teman-teman untuk minimal praktek lah. Ya satu dua biji ilmunya gitu ya dipraktekin gitu. Jadi apa yang teman-teman beli tuh bisa punya value gitu, bisa jadi hal yang worth it kalau memang dipraktekin gitu kan. Oke, tidak ada. Saya kasih kesempatan 2 menit lagi. Nggak apa-apa, saya kasih kesempatan 2 menit lagi. Kalau tidak ada, eh, saya akhiri.
Ya, jadi eh, setelah dari jam 8 tadi ya gitu ya, jam 8 tadi sampai saat ini ya begini gitu. Nggak nggak sulit kan bikin konten gitu. Memang semudah itu. Dan untuk untuk membuat apa video yang memang menghasilkan konversi, menghasilkan yang powerful gitu ya. Nggak serumit itu kok, nggak serumit bayangan kita kok. Kadang kita aja yang membatasi diri gitu. Kadang kita aja yang suka kayaknya nggak cocok lah, gampangnya desain gitu pakai Canva aja. Oh, sebenarnya lebih gampang video kalau menurut saya gitu kan. Kalau desain itu kan mesti kita benar-benar berimajinasi. Misalkan teman-teman single factor gitu ya. Desain itu kan kita harus benar-benar berimajinasi. Ini tata letak warnanya bagaimana, terus tulisannya yang bagus bagaimana, itu benar-benar berimajinasi. Tapi kalau video, ya teman-teman lihat kayak tadi gitu ya, itu benar-benar sesimpel itu gitu. Kita comot videonya, kita download pakai save from net, kita edit pakai CapCut, ya udah gitu. Ide kontennya dari mana? Dari si ChatGPT. Kita nggak mikir gitu. Terus kalau kalau image kita mesti mikir diri kita sendiri itu yang membedakan. Kalau saya ya gitu ya. Jadi saya lebih mikir ya udah video aja semua gitu ya. Gitu. Supportnya ada batas waktunya. Kalau support wajib itu 1 bulan Om. Sesuai ada di landing page. Cuma kalau grupnya insya Allah seterusnya ada. Kalau grupnya seterusnya ada. Dan ya saya ngomong 1 bulan juga mau kapan aja. Kalau mau chat chat aja Om, santai aja kalau saya. Cuma saya tetap batasi yang wajibnya itu saya 1 bulan gitu. Setelah itu mau chat nggak apa-apa, nggak ada masalah, saya akan jawab kok. Mau yang WS saya dari tahun 2019 chat sekarang juga masih saya balas kok insya Allah. Mas, saya ada produk herbal yang targetnya usia 35 ke atas. Oke, baiknya talent untuk syuting video apa yang usia. Herbalnya tentang apa nih Om? Tulang, osteoporosis, saraf kejepit. Oh iya, eh nggak mesti Om. Om tahu 35 dari mana datanya Om? Nah, pertama itu tahu 35 datanya dari mana? Karena ini baru banget soalnya. Nah, teman saya sendiri itu kena saraf kejepit di umur di bawah 30 tahun. Nggak di atas 35 Om. Jadi masih bisa tuh kisaran 30 masih bisa dapat. Tinggal ya, tadi konsepnya mau seperti apa Om? Ya kalau misalkan ngomong saraf kejepit, berarti kan ngomongin manfaat ya, manfaat produknya gitu. Tapi kan sebelum itu kan kita pakai konsepnya dulu. Konsepnya bagaimana? Misalkan karena keseringan, saraf kejepit karena keseringan apa Om biasanya Om? Duduk lama kah atau bagaimana? Kalau saraf kejepit karena keseringan olahraga kah, duduk lama kah, atau yang lainnya? Misalkan karena keseringan olahraga, misalkan ya. Karena keseringan olahraga ya kita ambil lokasinya pas olahraga, gitu kan. Terus orangnya lagi pada olahraga, tiba-tiba dia kesakitan banget misalkan, sampai guling-guling gitu kan, sampai pokoknya kesakitan banget lah. Nah itu bisa dijadikan sebuah konsep gitu, untuk apa? Dibikinkan kontennya nanti. Gitu diawali dengan misalkan manfaatnya apa, atau misalkan pakai konten pilar gitu. Jadi benar-benar kita secara terstruktur gitu ngebawa si audiens nonton dari awal sampai akhir. Gitu Om. Kalau umur, umur di bawah 35 saraf kejepit masih bisa kok. Saraf kejepit itu kan berarti tergantung ini ya. Siap. Tergantung gaya hidup juga ya, berarti ya. Kalau saraf kejepit. Oke, ada lagi? Siap. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? 2 menit terakhir. Tadi udah 2 menit gak apa-apa, nambah lagi 2 menit terakhir. Nanggung jam segini kita setting iklan kan? Jam 12 malam.
Oke, Om tadi yang bahas oles-oles sama clocker sama kalau mau bahas di balik layar. Kalau oke siap. Kalau clocker aneh bukan bukan ini ya, bukan penyedia jasanya, tapi kalau bikin kontennya aneh pernah bikin konten dan sampai running pernah. Sampai ngasilin bukan bukan sampai running doang ya, sampai ngasilin. Add text pakai yang panjang atau pendek Om? Add text di Facebook ya panjang Om. Kalau di TikTok Ads pendek. Gitu, oke. Udah cukup? Mesti lanjut? Insya Allah nanti next webinar berarti Ane punya bukan punya hutang ya, tapi nanti Ane coba ini agendakan untuk eh bikin webinar tentang CS ya berarti ya, tentang CS scriptnya ya terutama ya. Oke, gitu. Dan mungkin karena sudah semakin malam ya, khawatir Om pengen istirahat. Ada lagi pertanyaannya silakan. Kalau memang ada lagi nggak apa-apa. Tapi kalau dari segi materi insya Allah sudah selesai gitu ya. Tinggal kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, chit-chat silahkan gitu. Mungkin nanti diadakan webinar lagi Om, buat bahas bebas. Siap, insya Allah siap. Nanti kita coba Q&A ya. Gitu siap-siap. Oke, kalau memang tidak ada lagi, saya izin mengakhiri full service-nya. Oke. Iya, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya izin mengakhiri kelas webinar Ads Simple tanggal 5 Juli ini, gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendaftar kelas Ads Simple untuk yang batch 2 ini. Dan besar harapan saya, seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, dan saya ulangi terus gitu ya. Besar harapan saya teman-teman bisa mempraktekannya gitu, mengaplikasikannya ke dalam bisnis teman-teman. Dan jangan sampai ketika teman-teman sudah membeli suatu produk, apalagi Ads Simple, eh, mengalir gitu aja atau nguap gitu aja nggak dipraktekin sayang banget gitu ya karena saya yakin ketika teman-teman membeli sesuatu teman-teman menginginkan sesuatu dan saya harap itu bisa terjadi make it happen in here. Bener nggak tuh bahasa Inggris saya? Oke, terima kasih banyak teman-teman, saya akhiri, saya Ahmad Arifin, saya undur diri, terima kasih banyak.